Hi parents, hi students. Welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada dua bapak di sini, orang yang membuat Great Wall menjadi sukses pastinya. Yang pertama adalah Pak Joko. Hai. Dan juga Pak Rahmat. Hi parents, hi students. Nah, kalau parents dan students penasaran Great Wall ini sebenarnya apa? Nah, mereka ini adalah lembaga konsultasi pendidikan ke China, betul ya Pak ya? Betul. Dan Pak Joko serta Pak Rahmat ini adalah kedua orang behind the scene di balik layar Great Wall pastinya. Nah, beberapa tahun terakhir karena banyak sekali Indonesian students yang memilih untuk melanjutkan studi ke China nih Pak. Dan tidak bisa dipungkiri memang secara educational, technology, China ini termasuk yang juga maju pesat seperti itu. Dan hari ini Pak Joko dan juga Pak Rahmat datang ke Comfort Session Podcast ini untuk bisa sharing tentang konsultasi edukasi China dan pastinya memberikan informasi lengkap bagaimana dan mengapa kita harus memilih untuk belajar di sana. Seperti kata pepatah ya Pak, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok, betul sekali. Nah, yang saya penasaran nih, bagaimana Great Wall ini bisa terbentuk? Pak Joko dan Pak Rahmat, background pertemanannya seperti apa kala itu? Oke, Mulai dari tahun berapa Pak? 2003. 2003. Oh ya, baik, boleh dong diceritakan. It's a quite long story tapi aku make it short ya. Jadi pengalaman dulu pernah sekolah belajar bahasa. Karena waktu itu tahun 90-an akhir mungkin belum populer seperti saat ini kalau untuk kuliah ke China degree program. Ya, jadi zaman waktu itu selesai semua pendidikan saya ditawarin oleh orang tua mau nggak ke China untuk belajar bahasa. Nggak kepikiran sama sekali, Miss. Jadi akhirnya ya udah deh jalan. Setelah pulang dari situ, singkat katanya adalah, nah ini bisa Mandarin nih. Saya dapat tawaran kerja di salah satu sekolah swasta, nggak jauh dari sini lokasinya. Saya sempat ngajar kurang lebih 3 tahun. Nah, selama proses saya menjadi guru Mandarin tersebut, awal tahun 2000, Indonesia mulai terbuka terhadap bahasa Mandarin, terhadap budaya Mandarin, dan seterusnya. Singkat katanya hampir mendekati di eranya Presiden Gus Dur waktu itu. Nah, pada waktu perjalanan saya ngajar di salah satu sekolah swasta tersebut, terbesit nih di kepala saya. Kan demand untuk orang mau belajar Mandarin banyak. Akhirnya ngobrol dengan direktur sekolah, gimana kalau kita bikin study tour. Nah, dari awal mula itulah, awal study tour, berjalan saya ngelihat semakin ke sini, demand-nya semakin besar. Nah, pada saat itu memutuskan, ya udah deh keluar, yuk kita bikin satu education consultant yang profesional yang bisa handle A sampai Z pada waktu itu. Ya, tahun 2003. Setelah itu kita berjalan 2003, 2004, 2005. Pak Rahmat ternyata siswa kami dulu. Oh, Ya, seperti itu. Ya, jadi beliau datang ke kantor, saya mau konsultasi, saya mau kuliah bahasa, kebetulan ke sekolah mana? Saya Pak ke Rahmat? sekolah Shanghai, di Shanghai. Nah, setelah beliau selesai sekolah, saya kan punya recordnya nih, Betul. anak-anak mana yang jago-jago, yang berprestasi, salah satunya beliau. Gitu. Saya bilang, Pak, waktu itu nggak panggil Pak lah ya, Mat gitu ya, kan murid bekas betul. murid saya, mau nggak bantu kerja di Great Wall gitu. Awalnya kerja gitu loh, awalnya kerja, terus akhirnya semakin berkembang di 2006 ya kalau nggak salah. 2000, ya mendekati 2005 akhir 2006 lah. Kita berkembang ke Jakarta dan itulah mulai. Saya tawarin. Beliau waktu itu masih single, saya udah married. Saya bilang, bro, mau nggak buka cabang Jakarta? Tapi yang handle kamu gitu loh. Akhirnya gayung kesambut dah. Berangkatlah dia ke Jakarta. Tapi emang untuk sekarang apakah Pak Rahmat juga masih handle yang di Jakarta atau sudah autopilot nih, sudah punya another employees and orang-orang yang berjasa di balik Great Wall, Pak? Nah, ya silakan. Jadi gini, Miss, kebetulan sih ya 2006 itu berjalan terus di Jakarta sampai ya COVID coming 2019, betul? Since 2019 masuk ke 2020, ya jujur pegawai 3 buka tutup open close akhirnya kita close semuanya sekalian dah dan tidak buka lagi. Dan 2020 mulai keluarlah yang namanya sistem online kan ya.
everybody know lah online itu seperti apa. Akhirnya ya Great Wall juga merasa lebih cocok dengan sistem ini dan kita udah nggak buka cabang lagi di mana-mana. Jadi offline office-nya tinggal di Surabaya doang. Ah. Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, semua Close kita semua tutup. sudah. Karena kan Zoom, Betul, betul, betul. nggak usah sewa tempat, nggak usah bayar Betul. listrik. Dan waktunya juga lebih fleksibel. Exactly. Seperti itu. And borderless. Ya. Ya. Agreed. Nah, sekarang nih mungkin kalau dari sisi Pak Rahmat dulu, kan waktu itu tujuannya pengen ke Shanghai nih. Hmm. Kala itu kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk ingin belajar ke China? Sekalian mungkin spill sedikit kenapa sih harus studi di Tiongkok atau di China? Jadi waktu itu ya kepingin belajar bahasa ya. Jadi ya pengen bisa bahasa Mandarin nih soalnya kan ya jujur waktu itu aku kuliahnya di dalam negeri. Belum punya pengalaman maksudnya keluar. Dan sudah lulus kuliah kan ya mau kuliah lagi kan 4 tahun lagi masa ataupun master 3 tahun lagi. Akhirnya milih secara biaya juga kan bahasa Mandarin kan nggak semahal itu ya. Jadi berangkatlah ke China kalau setahun saya di Shanghai waktu itu. Ya demi bisa Mandarin, Miss. Jadi awalnya interestnya karena language, karena Betul. bahasa. Kalau dari Pak Joko, kenapa kok harus sebaiknya kita itu belajar di China? Untuk saat ini. Yes. Ya, as we know, as a country ya, China ini yang paling utama adalah satu, Miss. Safe. Itu. Aman. Jadi kita sebagai orang tua misalnya nih mau ngeberangkatin anak kita. Yang paling utama dilihat itu sebelum memutuskan belakang-belakangnya adalah kalau saya kirim ke sana, anak saya aman nggak? Itu yang paling penting. Ya, jadi dari sisi yang pertama safe. Kedua, as we know kemajuan negara ini eksponensial sekali dalam kurun waktu katakanlah 15 tahun ini. Dari berbagai macam sisi sih ya. Kita bisa bicara dari economics, dari sisi infrastructure, dari sisi science and technology seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah secara biaya. Kalau kita hitung nih, itu masih ekonomis. Saya nggak boleh bilang murah, karena murah mahal kan relatif ya. Murah mahal relatif. Cuman secara perhitungan umum itu cukup affordable. Jadi kalau kita berbicara compare ke perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, mirip-mirip. Bahkan bisa lebih murah. Kalau tadi kan sempat ada dari Pak Rahmat, Great Wall bantu di Shanghai. Apakah ada jaringan di kota-kota lain untuk universitas yang bisa dipilih oleh mama, papa, dan anak-anak di sini? Kebetulan gini, Miss, kalau dari Great Wall kita sih tidak ada spesifik mengarahkan siswa kemana ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah, ayo siswa, kita tarik dulu nilai kalian. Habis tarik nilai, kita analisa. Nah, kelihatan nih nilainya bisa masuk ke univ mana. Jadi semakin nilainya bagus, percayalah kita Great Wall juga akan pasti nge-push siswa ini supaya bisa masuk di jajaran top university di China. Tambahan, jadi kalau berbicara mengenai jaringan university, kita hampir semua university di China kami bisa bantu. Intinya, singkatnya adalah kami tidak jualan university. Karena kalau sebuah, ya kita ini kan agency ya katakanlah. Konsultan ya. Agent konsultan pendidikan. Karena kami percaya kalau misalnya sebuah agency atau agen konsultan pendidikan, dia pegang 10 university, maka ini kurang objektif menurut kami. Subjektif. Mengapa? Anda akan dipaksa masuk 10-nya mereka. Karena ini kan dagangan, Miss. Kita ngomong bisnis lah. Yuk masuk di 10 ini, ya kita semua tahu itu rahasia umum. Sebuah agent berangkatin siswa ke uni A, mereka dapat imbalan komisi kan. Nah, jadi menjadi sangat bias kalau misalnya ada seorang, terutama nih siswa ataupun orang tua dari SCS nih, oh saya mau ke uni nomor 12 misalnya, ya kan? Nah, mereka nggak punya. Wah, alasannya banyak nih, Miss. Pilih aja yang 1 sampai 10 kami gitu loh. Nah, kalau kami tidak, Pak Rahmat tadi bilang saya tambahin dikit, kita analisa nilai. Nah, karena kita pegang semuanya kan, hampir semua university di China. Kalau misalnya bisa bermain di 30 besarnya China, ya nggak usah mikir yang 70, Miss. Itu. Kalau kita analisa, walaupun bukan 100% Tuhan, saya juga nggak mau mendahului Tuhan. Cuman dari analisa kami, kalau di ranking dengan nilai kamu yang milikin, di ranking 30 aja Anda bisa keterima. Ya buat apa mikir yang 70 kan gitu. Jadi kita flow aja, kita termasuk juga passionnya dia gimana, terus kemudian uni 1 sampai 30 tersebut misalnya berada di kota mana, letak geografis dan seterusnya. Berarti untuk proses awalnya mereka harus collect
nilai dulu ya, grades. Setelah itu seperti apa prosesnya? Untuk mungkin dokumentasi atau untuk biasanya kan kita harus mengumpulkan form-form tertentu. Nah, seperti apa Nah, itu, Pak? jadi biasanya gini, Miss. Pertama kali kontak, nanti akan kita bikinin grup kecil dulu. Grup ini private, jadi cuman orang tua, siswa, sama tim kami grade 1. Di Nah, WhatsApp ya maksudnya. di ya? WhatsApp. Nah, disitulah nanti kita akan tarik nilai siswa. Nggak perlu takut bocor atau apa datanya, soalnya kan nggak ada orang lain. Nah, dari situ nanti ada tim konsultan kami yang menganalisa. Setelah menganalisa, nah ditanya gini, mau major apa? Kira-kira mau di kota mana? Nah, dari data-data itulah, setelah itu tim konsultan akan menjanjikan waktu untuk konsultasi. Setelah konsultasi ketemu nih, saya mau univ A, terus backupnya di univ B, univ C. Nah, mulai di-collect data. Nanti ngisi formnya di mana, ada di website kami. Jadi all by online sih. Makanya kita banyak siswa, bahkan 70% siswa kami dari Jakarta. Mungkin sekarang 80% Jakarta. Dan itu juga sepertinya jauh lebih fleksibel ya Pak, menurut Exactly, saya. iya. Karena ketika dulu kita harus yang offline itu, mama, papa udah sibuk kerja Betul. masing-masing, Betul. kemudian harus meluangkan waktu untuk menemani anaknya untuk konsultasi. Betul. Sekarang everything is by online gitu. Benar, Betul. benar. Jadi apa yang disampaikan dari Great Wall, mama papa juga bisa baca. Betul. Ketika mama papa ada pertanyaan, anak juga bisa melihat. Iya. Ya. Dan itu juga bisa di-record kan. Ya, Dan kita share screen, kita pakai tablet, kita bisa coret-coret, PDF-nya kita juga sharein semua seperti itu. Menariknya di Dan situ. mulai tahun 2003 sudah berapa murid ya Pak yang sudah diberangkatkan dan juga pastinya sudah lulus ya Pak ya? Yang pasti harusnya di atas 6.000 lah ya. Wah luar biasa. Pak Rahmat bilang ngeklip dari 10 hampir 10.000. 10.000 lah. Soalnya dari dulu aja, waktu masih belum boomingnya S1 ya, itu sudah hampir di angka 4.000, 5.000 gitu. Kalau Iya sekarang tambah S1 ya pede dikit lah bro. Ya, pasti Hampir dong, harus 10.000 dong, ya. harus dong. 4 tahun ini yang betul-betul Langsung meningkat eksponensial. ya. Iya. Untuk memilih universitas yang punya ranking yang bagus di China, kembali lagi itu bergantung pada kemampuan dari siswanya, betul ya Pak ya? Baik, dan kalau beberapa tahun yang lalu, kebanyakan mereka kan pilihnya untuk Mandarin ya, di literasi berarti. Nah, kalau yang sekarang kayaknya Sisil dengar-dengar di IT ya Pak, betul ya? Ya, IT juga cukup booming ya. Bahkan terlalu banyak. Computer science. Computer science. Banyak banget. Hal itu kenapa bisa bergeser seperti itu Pak? Ya, seperti tadi saya ada sampaikan mengenai kemajuan China itu sendiri. Ya kan, dari sisi economics dan juga science and technology. Kita harus tahu sendiri, bahkan mungkin satu gedung ini kita bisa lihat berapa persen sih barang yang dari China. In terms of technology, kita berbicara IT and so on. Ya itulah mereka semaju itu sehingga anak-anak kita terdorong untuk mau belajar di tempat yang betul-betul, ya inilah sumbernya gitu loh. Tapi selain IT dan juga bahasa, apakah ada jurusan lain yang juga menarik yang bisa dicoba untuk dipelajari di China juga, Pak? Bisnis dan ekonomi masih banyak, Miss, juga. Sama sebagian juga tertarik dengan kedokteran juga. Tapi apakah bahasa pengantar yang dipakai untuk belajar degree di sana, apakah Mandarin saja atau sekarang seperti apa, Pak, kondisinya? Untuk degree program ada 2 pilihan. Jadi route paling utamanya adalah mau kuliahnya dengan pengantar bahasa Mandarin atau dengan bahasa Inggris. Nah, kalau anak-anak SCS 3 bahasa kan? Iya, betul. Pasti jago-jago nih Mandarinnya. Iya. Jadi banyak siswa yang dari SCS itu udah dipersiapkan mungkin dari kelas 8, 7, 8, 9, 10 ya itu bisa pilih dengan kuliah dengan pengantar Mandarin. Yang penting kan ada sertifikasi yang namanya HSK ya. Iya itu betul. Gitu. Ujian Atau HSK. English pakai IELTS. Oh, I see. Dan di Great Wall sendiri, apakah siswa juga difasilitasi untuk mengambil ujian HSK atau IELTS-nya? Untuk ujian HSK dan IELTS kita cuman bisa kasih infonya saja. Jadi di mana bisa mengarahkan daftar. ya di Betul. lembaga mana kita bisa ambil ujiannya. Betul. Kebetulan kami juga punya kursusnya untuk HSK. Gitu. Lengkap sekali loh Great Bukan Wall. HSK doang, Apa itu? Chinese Mathematics. Wow. Jadi belajar matematika versi Mandarin. Betul, karena tiap negara punya kurikulumnya berbeda ya Pak itu ya? yang pertama. Yang kedua kan beda di bahasa ya. Itu. Kita misalnya HSK-nya jago. Iya. HSK 5 katakan, atau HSK 6 bahkan. Itu bukannya kita nggak pandai matematika, namun seumur hidup kita belum pernah dapat pelajaran matematika pakai versi Mandarin. Kadang lucu nih, anak-anak yang bilang, oh, Mister, saya udah HSK 4 nih. Oh, oke. Berarti angka 1 sampai 10 kamu bisa dong. ER, SANS, dan seterusnya. Saya tanya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oh, diam dia.
satunya dan duanya dia tahu. Tambah apa dia nggak tahu. Lama Sama ya. dengan apa. Iya, iya. Nah, jadi as simple as that. Itu padahal pelajaran SD kelas 1 kan. Ya, Karena betul. Tapi bagaimana cara menuliskan kalimat matematika itu dalam Betul. versi Iya, Chinese? iya. Menarik ya. Chinese phrases, maksudnya mathematics using Chinese phrases itu. Oke. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak seberuntung murid-murid SIS yang sudah sejak dini sudah terpapar bahasa Mandarin begitu ya Pak ya. Tidak perlu khawatir juga. Nggak Karena di sini ada HSK course juga. Kemudian nanti juga pasti akan diarahkan untuk pembelajaran dan untuk ambil ujian HSK-nya. Nah, jadi teman-teman langsung hubungi Great Wall sekarang juga ya kalau berminat ya, betul ya Boleh, Pak ya. boleh. Nah, kalau Miss Sisil boleh tanya, sebaiknya kita mulai dari pre-university untuk mengambil kuliah Chinese Start atau seperti apa Pak? Kalau untuk kuliah Chinese Start terbalik ke orang juga ya. Tapi kalau Nah, mau, mungkin spill sedikit nih, Chinese Start itu apa? Supaya teman-teman jadi di gini, sini lebih Chinese paham. Start itu berarti perkuliahan kita ini akan kuliah dengan China Local dengan bahasa Mandarin. Jadi semua textbook, semua PDF, ujian semua ya semua full in Mandarin. Jadi di mana posisi ini Mandarinnya harus very strong, Harus kuat ya harus dasarnya. kuat. Minimal untuk apply. Usually itu takes HSK 5 above 200. Nah, tapi pada kenyataannya semua yang masuk perkuliahan dengan HSK 5 200 ya bukan mau nakutin doh ya, tapi semua gulung-gulung. Dalam artian it's very hard gitu loh. You have to fight for it. Nah, jadi apa fungsinya pre-university? Pre-university ini adalah di mana maksudnya kayak kita kalau dulu kecil ya kita tenggelam lagi, belajar lagi di sana untuk mengapung lagi. Nah, itulah pre-university. Diajarin Mandarin lebih mendalam, kamu akan diajarin matematika. Nah, sesuai subjek, misalnya mau science engineering. Kan dari tadi Pak Joko cuma ngomong matematika ya. Iya. Lah, fisikanya, biologinya, Oh. kimianya, ya kan? Masih Semuanya itu banyak yang dibahas. harus dipelajarin gitu. Kalau ekonomi ya kamu belajar bahasa bisnis, communication. Nah, itulah pre-university. Foundation. Foundation ya, namanya. Foundation. Jadi apakah pre-university ini juga include dalam program dari Great Wall? Oh ya, of course. Jadi biasanya dinamakan 1+4. Lulus SMA 1 tahun foundation dulu nih. Seperti itu yang dibilang Pak Rahmat. Walaupun saya underline lagi bukannya Pak Rahmat mau nakutin ya teman-teman. Bukannya kami mau nakutin. Tapi karena kami tahu di dalam itu seperti apa susahnya. Dan jika kita sebagai orang yang tahu dan anak-anak calon siswa ini bakal menghadapin itu. Kalau saya nggak cerita berarti saya jahat. Kalau saya cerita berarti saya sayang sama kamu. Karena kita mau mempersiapkan Ya, mereka. ya. Jadi 1 tahun itu adalah foundation, terus kemudian ya cukup scary sih apa yang disampaikan Pak Rahmat, bro. Jangan ngeri-ngeri amat. Jadi Intinya adalah segala sesuatu bisa dipelajarin, gitu. Saya cuma gampang kasih kadang ke siswa ke orang tua analogi. You bisa naik sepeda nggak? Oh bisa. Oh, pasti pernah jatuh kan dulu belajarnya. Ya udah sama. Pernah bisa berenang nggak? Nah, as simple as that. Jadi everything bisa dipelajarin lah. Jadi 1 tahun foundation, terus 4 tahun baru kuliah. intinya kami juga mau siswa itu ketika benar-benar kamu sudah memilih jalur ini Mandarin, ayo kita sama-sama fight. Tapi jangan nekat-nekatan masuk. Ya, maksudnya kalau memang kamu sudah milih ini, masuk walaupun gulung-gulung, tapi kamu bisa sampai pintu keluar. Itu kan tujuan semua ya kan. Tuh, kita bukan maksudnya asal HSK 5 sini tak daftarin. Sampai sana kamu bisa kuliah sampai no. Itu yang kita pikirkan untuk para Ada siswa. tanggung jawab moral lah. Jadi Kasihan Great kan, Wall Miss? tidak hanya mengantarkan saja, tapi secara moral juga disupport ya. Ya, Mental dan moral betul, dari siswanya. betul. Baik. Nah, kalau bedanya dari Chinese Start dan juga English Start ini, apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Pak? Kalau kami ditanya, baik saya pribadi maupun Pak Rahmat dan tim dan juga Great Wall, bagus mana bagus Chinese. Nah ini yang menjadi sekarang bobotnya kan Chinese lebih tinggi ya. Nah kelebihan dan kekurangan tentu kita ngomong sekarang kalau kuliah dengan pengantar English. Anak-anak kita rata-rata jago Miss Iya. English. Mau cari IELTS, apalagi 3 bahasa semacam SCS ini yang memang betul-betul Englishnya juga luar biasa dan ada Cambridge curriculum. Mau cari IELTS 6,5 itu mah klik udah dapat, bahkan ada yang bisa 7,5, 8, 8,5. Jadi kalau kuliah dengan pengantar English persiapannya nggak terlalu sampai berat, itu plusnya. Kedua tinggal pilih uni mana, kemudian majornya apa, tinggal daftar. Karena perguruan tinggi negeri China ataupun yang Sino Foreign University tidak semua majornya dibuka dalam English.
Jadi pilihan majornya akan lebih sempit. Plusnya itu sih, jadi nggak ada persiapan yang terlalu berat. Namun output yang dikeluarkan, nah ini saya ngomong positifnya Chinese Thought adalah kalau kita ngomong untuk masa depan ya, ke depannya, setelah anak-anak itu lulus dan sebagainya, maka kuliah dengan pengantar Mandarin ini akan menjadi sesuatu. Sampai kita selalu bilang, you will shine like a diamond. Menjadi nilai plus. Betul. Karena anak yang kuliah dengan pengantar Inggris, itu bisa nggak bahasa Mandarin? Pasti bisa, karena di sana tinggal 4 tahun. Dalam kata bahasa Surabaya itu kebacut sampai nggak bisa kan gitu ya. Karena kan sudah dipaksa. Betul, 4 kan tahun di lingkungan China, itu ya. sudah ada. Lingkungan, Ha-ha, ha-ha. environment. Bahkan beberapa universitas negeri di China, kalau international student termasuk kita orang Indonesia, kuliah 4 tahun di Tiongkok dengan pengantar bahasa Inggris, maka pada saat lulus, seluruh siswa harus menyerahkan sertifikat HSK 4. Kalau nggak ijazah nggak dikasihkan. Nah, jadi siswa tuh mau nggak mau harus belajar Mandarin seperti itu. Tapi mereka hanya bisa bahasa Mandarin sehari-hari ya Pak Rahmat. Communication skills. Jadi kalau mau berbicara mengenai penguasaan bahasa sesuai dengan bidang studi yang mereka pelajarin, itu 0. Nah, kalau Chinese Thought jangan ditanya. Sebelum masuk aja udah SK5. Di dalam 4 tahun dipukulin terus pakai Mandarin, textbook Mandarin, Gurunya matematika juga, Mandarin full. dosennya pasti. juga, Ya. Jadi teman-temannya. ya, jadi itu keunggulannya sekali. Negatifnya apa pengantar Mandarin? Ya seperti Pak Rahmat tadi bilang, susah. Iya. Bukan Berat negatif ya. sih ya, bukan negatif, maksudnya ya Tantangan. Challenge. Correct, challenge, Pak Rahmat. bukan tantang. Bagi kami sih Chinese Thought ini nggak ada negatif. Secara biaya ya lebih affordable daripada yang English, ya kan? Secara output jauh lebih maksimal. Nah, seperti itu. Cuman Kesempatan magang. oh ya, internship akan jauh Lebih lebih tinggi. besar kalau bisa. Ya, logiknya kan kita di negara China ya. Perusahaan China kalau nyari yang internship, dia dijak ngomong aja masih lihat kamu, susah kan. Dia mending cari yang sudah lancar. Dan kesempatan beasiswanya lebih gede, Bro. Ya. Ya, kalau ini Chinese Thought. Apakah di Great Wall juga melayani untuk apply scholarship? Yes. Tentu. Jadi gini. Oh, ini sedikit hard selling ya. Boleh. Saya suka Hard selling. hard selling. Kami mungkin saya nggak berani 100% klaim itu benar. Kami percaya bahwa kami adalah satu-satunya China Education Consultant di Indonesia yang tidak pungut biaya Rp1 pun. Jadi ibarat siswa ataupun orang tua itu daftar langsung ke university tersebut melalui website. Tentu kan harus ada uang formulir. Iya, Itu exactly the same cost dengan yang kami. Karena kami nggak ada biaya apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mendapatkan beasiswa, kami juga nggak ada biaya apapun. Nol. Karena banyak agen di luar itu, dia punya skema nih. Iya. Oh, Kalau dapat segini, kita udah pinter. Udah mau pelajari. itu. Tapi di Great Wall tidak. Tidak ada biaya apapun. Ada Miss kalau di Great Wall bonus kue tiaw nanti. Oh, iya. Kita sudah dikirimin makanan, Miss. Ya, kita memang nggak ada biaya apapun. You daftar sendiri, dengan kami bantu, sama. Nah, kalau misalnya, makanya kita selalu membuat satu analogi. Siswa orang tua dengan kami, itu kita one team. Jadi misalnya, yuk kita diskusi, gimana kalau uni-uni ini, kasus beasiswanya seperti apa. Terus tiba-tiba siswa bilang, Great Wall kalau uni ini gimana? Karena kami nggak jualan uni, seperti yang saya tadi bilang. Jadi yuk kita satu tim. Nah, kita satu tim diskusi. Nah, Beasiswa selama itu tersedia, pasti kami bantu apply kan. Banyak siswa SJS, Miss, yang dapat beasiswa. Bisa cek di YouTube kami. Saya sudah podcast dengan beberapa full scholarship. Alumni dari SJS, luar biasa. Ini berarti semacam non-profit ya sebenarnya, benar-benar pure membantu. Kalau kita spill, kita juga sering ditanya sama orang tua. Kalau kita berbicara satu info session besar ratusan orang ya, itu orang tua sampai nanya, Great Wall, sorry nanya, yuk apa-apa nggak bayar? Cuan dari mana? Nah, itu saya juga curious. Betul. Ya itu. Curiga. Kita just stick on commission based dari university. Intinya saya tidak merugikan Anda Rp1 pun. Betul. Nah, orang bisnis ya pasti kalau nggak ada duit, nggak ada cuan, mau hidup gimana caranya kan seperti itu. Cuman yang pasti adalah kita nggak ngerugiin you Rp1 pun. Kita hand in hand, kita one team. Yuk kita fight mau apply university mana, dapat beasiswa seperti apa. Nah, kan misalnya nggak dapat beasiswa kan Anda harus bayar uang sekolah. Nah, kami dapat komisi dari situ. Belak-belakan aja aku ngomong. Makanya Great Wall itu selalu diberkati ya istilahnya. Amin. Banyak sekali
orang-orang yang akhirnya selalu cari Great Wall seperti itu. Dan saya tambahin dikit, Miss, walaupun kita ini sudah free, nanti ketika keberangkatan pun, kalau misalnya satu unit nih jumlah unitnya besar, kita pun akan mendampingin siswa sama-sama berangkat satu pesawat. Wah, Sampai di China, ya kurang lebih akan kita bantu inline-nya ya, di China-nya betul. SIM card lah, Jadi nggak buka benar-benar bank lah. dilepas gitu ya. Nah, Betul. inilah yang sebenarnya saya juga seorang tua ya, tapi mungkin anak saya masih kecil lah ya, masih umur 3 tahun, tapi kita juga harus mempersiapkan seperti itu. Nah, dengan mendengar seperti ini pastinya saya percaya orang tua yang akan menyaksikan ini juga merasa, oh ternyata aman ya, bersama dengan Great Wall itu safe seperti itu. Anak-anak kita tidak hanya dilepas begitu saja, tapi dihantarkan, juga dipersiapkan moral dan mentalnya juga. Luar biasa Great Wall. Wow. Dan apa nih kisah paling seru yang paling memorable? Mungkin dari Pak Joko dulu nih. Wah, memorable. Ada nggak ketika proses membantu student ini, no mention ya, yang paling seru? Oke, ini sedikit pengalaman bisa saya ceritain karena pada waktu itu saya yang handle. Mulai merinding nih saya ngomong. Nggak spooky kok. Oh ya. Jadi Saya mengharukan mungkin ya. bagi saya it's benar-benar luar biasa. Artinya ada seorang siswa, kita sebut si kakak ya. Si kakak pada waktu itu datang ke kami konsultasi, dia memang mau Chinese taught, dan kita lihat nilainya juga luar biasa. Cuman pada waktu si kakak ini datang sudah rada mepet. Dia udah kelas 12, bahkan kalau nggak salah itu di bulan Desember lah akhir-akhir. Baiknya di bulan apa datang ke Great Wall? Sedini mungkin. Kelas 10, Kelas 10. kelas 9. Gitu. Kelas 9. Ya mepet ya. Ya, nah kemudian dia sudah menunjukkan HSK-nya, terus saya lihat nilai rapotnya cukup bagus, Miss, cukup bagus. Makanya sebisa mungkin kalau melakukan aplikasi itu, begitu Uni itu buka, langsung daftar. Karena semakin ke belakang, semakin cerewet dianya kan. Muridnya kan udah banyak ya. Nah itu. Nah, saya lihat nilainya bagus banget. Nah, pada saat itu saya mention nama Uninya aja langsung. Beliau daftar kasih kakak ini, daftar di Tsinghua University sama Zhejiang University. Proses berjalan, aplikasi masuk, terus kemudian ternyata si kakak ini tidak keterima di Tsinghua. Keterimanya di Zhejiang University. Mungkin teman-teman SCS juga, orang tua di sana, siswa juga sudah tahu, China ranking adalah Tsinghua, Peking, Shanghai Jiaotong, Zhejiang, and so on. Cuman satu-duanya adalah Tsinghua dan Peking University. Si kakak ini mimpinya adalah dia mau ke Tsinghua. Pokoknya harus ke situ. Tsinghua, ya. Tapi pada saat itu di depan saya kita buka sistem rejected, nangis anaknya. Saya bilang ini bukan end of the story. Bagusnya adalah Zhejiang Anda keterima. Nah, antara Tsinghua dan Zhejiang ya memang secara ranking semua orang kepingin ke Tsinghua lah. Tapi akhirnya dia bilang jangan berpatah semangat. Mungkin jodoh kamu atau kesempatan kamu Tuhan yang ngatur mungkin di S2. Di sini, betul. S2. Ya udah. Dia akhirnya ambil Zhejiang University. Si kakak punya satu adik. Selisih cuma 1 tahun. Nah, pada waktu si kakak si adik kelas 12 juga konsultasi di kami dan mau daftar Tsinghua, Zhejiang, dan Shanghai Jiaotong. Si kakak, saya sampai kaget loh. Si kakak bilang, Mister, aku coba Tsinghua lagi. Untuk S1? Untuk S1. Jadi dia udah tahun ini dia gagal. Si adik sudah mulai persiapan daftar untuk tahun depannya. Si kakak kan udah mau kuliah di Zhejiang nih. Si kakak bilang, saya mau daftar lagi. Wah, saya bilang, nah terus Zhejiang kamu gimana nih? Kalau saya keterima Tsinghua tahun depan, saya lepas Zhejiang lagi. Ya. Sebegitunya. Jadi saya sampai, wow, oke. Kalau memang determin seperti itu, ya oke. Yuk kita sama-sama coba. Jadi si adik dan si kakak masukkan aplikasi bersamaan ke Tsinghua University. Puji Tuhannya keterima. Dua-duanya. Nangis di depan saya, Miss. Saya sampai, saya sampai luar biasa. Mereka persiapan lebih matang, contoh dengan SAT, dengan IELTS, yang lebih enrichment diri dia untuk secara nilai itu lebih perform gitu loh. Saya sampai gila deh, benar-benar. Ketika seorang siswa sudah punya urge ya, sudah punya encouragement dari dalam dirinya, apapun yang dia mau dapat tuh Pak. Itu di prinsip kami senang banget kalau ketemu orang seperti itu. Nggak usah kamu yang bingung, saya yang bingung cariin yang terbaik. Kita yang potak-panting iya, gitu. nggak apa-apa. Yang penting
Kamu semangat. Ya, sejelek-jelek saya sama Pak Rahmat begini, at least aku 50% ikut sukses kamu punya Menyumbangkan Iya, future. suksesnya betul, siswa. Itu betul. luar biasa sih. Nah, kalau tadi dari Pak Joko, kalau dari Pak Rahmat seperti apa? Kalau yang saya ingat yang pernah saya konsultasi, ini sepasang juga, tapi sepupu ya, sepupu. Ini ketika konsultasi si lucu. Inggris tot apa Mandarin tot? Ya pasti Inggris lah, Bro. Maminya di belakang di dua. Kalau ke China nggak pakai Mandarin No? tot, Nggak usah. pergi. Ultimate. Bingung wis. Kok Mama-mama tuh ya. Nah, terus Asian mom. dua ini habis itu ya aku jelasin tentang Chinese tot seperti tadi ya, Miss. Iya, betul. Tambah, Miss. "Ma, dengerin, Mam. Susahnya kayak gitu. Saya ini Mandarin aja masih 0 bebek. Mam, gimana mau kuliah? Dengerin. Nggak usah khawatir. Habis itu saya bilang, yuk kita tata sama-sama. Nah, luar biasa perjuangan dua anak ini, Miss. Mereka ini benar-benar dari nol. Dan mereka start dari yang namanya foundation. Foundationnya 2 tahun. Setahun dia foundation di yang satunya, dan terus yang kedua pindah ke satunya lagi, ya, yang nanti belajar yang matematika dan lain-lain itu. Puji Tuhan, kalau nggak salah tahun ini apa tahun lalu? Ya, tahun lalu ya. Duanya ini keterima di satu di Zhejiang University, satu di Shanghai Jiangdong. Chinese tot. Chinese tot. Padahal dari yang nggak Nol. bisa Mandarin sama sekali. Dan sudah kelas 12. Cuman gokilnya ya itu ya, urge-nya dia Urge-nya kepengen kuat. belajar. Semangatnya ya. Dan mereka sendiri mau, Miss. Setelah dikasih tahu tentang Mandarin tot ini seperti ini, mereka bilang, ya wis kok, aku mau. Kita juga nggak berani memaksa siswa, betul ya? Walaupun kita bilang Mandarin tot bagus, tapi kalau siswanya mau Inggris tot ya silakan ya, Miss. Soalnya memang jalur ini susah gitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau memang sudah mau, ayo sama-sama berjuang. Dan ya ini contoh yang ya, Miss. Dua anak ini benar-benar inspirasi lah bisa bagi siswa lain 2 tahun masuk ke top university. Luar biasa. Kalau kamu nonton di sini, Miss Cecil is so proud of you. Mr. Joko and Mr. Rahmat as well pastinya. Ya, pasti. Nah, kalau untuk bicara persiapan dan kalau bisa mendapatkan beasiswa, berarti sebaiknya tadi kan sudah di-spill, kalau bisa mulai dari kelas 10 ya? Sedini mungkin. Oh, Sedini di mungkin. secondary? Boleh. Jadi saya dan Pak Rahmat ini paling seneng kalau orang tua itu datang ke kami, Pak, anak saya baru mau masuk kelas 10. Kami itu paling seneng. Ibarat ilustrasinya ini saya sebagai pelukis misalnya. Saya itu dikasih kanvas kosong, Miss. Nah, tinggal saya kasih outline-nya, kamu isi ini lah lebih bagus, sempurna. Outline ini apa? Kalau kamu mau kejar uni yang terbaik dari yang terbaik, itu ini yang mesti disiapin. Kalau mau Chinese tot, masih ada waktu. Jadi bisa diisi semuanya. Seperti daripada udah betul work lebih hard untuk betul. Karena kan kadang kalau udah naik kelas 12 misalnya, itu rapot nilai kelas 10 11 sudah nggak bisa dihapus. Nah, metode pasrah. Iya, pasrah seperti itu. You mau perbaikan misalnya kurang ada di subjek tertentu kurang, itu mau perbaikan beratnya minta ampun. Kelas 10 nggak bisa ditipkan, Miss. Nggak bisa dihapus. Oke. Kemudian setelah mulai sedini mungkin dari mau masuk kelas 10 seperti itu supaya untuk subjek-subjek tertentu yang dibutuhkan bisa diatur dan anak bisa work on it misalnya. Kemudian apalagi yang kita harus persiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa di China dan dibantu Great Wall? Mungkin ada yang perlu di-highlight atau di-point out? Enrichment ke depan ya, mungkin walaupun sekarang masih belum wajib ya, tapi siswa bisa menambahkan performanya itu dengan yang namanya international test kayak SAT, ACT, semacam itu, Miss. Soalnya seperti yang tadi awal dibilang, 4 tahun ini yang ke China ini kan semakin banyak. Ke depan ini juga semakin banyak. Jadi bagaimana kita enrichment diri kita sendiri untuk bisa bersaing dengan yang pendaftarnya tambah lama tambah banyak. Ya siapinlah dengan SAT setinggi mungkin, ACT pun boleh. ACT. Ya. Jadi basically adalah nilai akademis yang dikejar, ya, yaitu rapot lah, kelas 10, 11. Dan biasanya kalau anak-anak daftar juga, kalau nggak maju dengan rapot kelas 10, 11, ditambah kelas 12 semester 1. Cuman ini aja nggak cukup, tadi Pak Rahmat bilang International Standard SAT, IELTS, ACT. Dan juga nggak ada salahnya kalau misalnya siswa itu punya
prestasi di bidang tertentu. Karena nggak semua anak tuh akademisnya tinggi kan, Miss. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Apakah non-akademis juga bisa mensupport? Yes, sangat. Sangat. Seperti itu. Jadi nggak semua melulu kan, nggak semua orang, oh dia nilainya 95 terus kemudian ada yang memang nilai akademisnya nggak segitu, misalnya di 85, tapi dia punya talent di luar Ya, misalnya akademis. atlet atau Atlet, art, music, organization, itu. Seperti itu. Itu akan sangat menunjang. berarti keaktifan siswa di sekolah, di organisasi Yes. juga baik. Yes. Nah, karena mungkin kadang anak-anak sekarang itu mereka hanya mementingkan akademis saja, tapi juga lupa ternyata kita juga harus being aktif gitu, support acara sekolah seperti itu, dan itu akan membantu, betul ya? Yes. Soft skill, life skill penting. Karena kan setiap siswa daftar, most of the university itu minta Anda bikin essay, personal statement. Nah, di sanalah bagaimana anak-anak kita itu bisa menuliskan apa yang dia sudah Karena achieve mereka selama juga ini. menceritakan Iya. Ya. Ya. Panduan outline-nya kami juga ada nanti itu. Nah, biasanya personal statement tukang revisinya dia nih, Pak Rahmat yang biasa itu. Nah, kalau anak yang sudah menerima beasiswa di beberapa negara, biasanya saya dengar mereka juga harus stay di negara tersebut. Istilahnya untuk seperti bakti kembali seperti itu. Nah, apakah di China juga seperti itu, Pak, sistemnya? Kalau China kebetulan kami silakan pulang. Kalau sudah Silakan lulus ya silakan pulang, ya. pulang. Jadi mereka nggak ada ikatan Tidak ada kontrak ikatan apapun. ataupun bakti yang tadi kalau menggunakan diksi Anda. Bahkan siswa kita ada yang S1 nih, 4 tahun full scholarship. Setelah selesai 4 tahun, dia dapat lagi S2, full scholarship. Nah, Nggak ada hal yang Nggak perlu ada. dibaktikan sama sekali. Kayaknya kasarnya China nggak butuh duit. Iya, betul. Gitu. Karena banyak kayak di tetangga-tetangga kita yang nggak begitu jauh seperti di China. Itu beberapa teman putra-putrinya kayak harus stay Yes. dulu around 1.5 year atau berapa tahun seperti itu. Ya, tetangga yang dekat 3 tahun kan. Iya. Iya. Berarti lumayan menjanjikan sebenarnya ya. Dan sebelum kita mengakhiri Pak Joko dan Pak Rahmat, apa nih nasihatnya untuk murid-murid SMA di luar sana, terutama untuk para murid-murid SCS yang sedang berencana untuk melanjutkan kuliah di China? Mungkin Pak Rahmat dulu boleh? kalau dari saya yang pokoknya keep spirit ya, semangat, nilainya dibagusin ya supaya kita bisa ngejar top university. Sebab bagi saya kenapa siswa ini harus memilih sebuah university yang bagus? Ya, di situ kamu akan mendapat lingkungan orang sekitar yang bagus juga. Social life, networking ya. Jadi keep the spirit, mau English, mau Mandarin pun kita akan siap membantu. Baik, kalau dari Pak Joko? Tambahan aja dari Pak Rahmat, seluruh siswa nilai juga dibagusin. Cuman yang terlebih penting adalah hari demi hari apa yang kau lakukan hari ini, kalian harus meyakinkan bahwa besok jika saya harus melakukan sesuatu, saya harus melakukan yang lebih baik daripada yang hari ini. Jadi terminologi yang saya sampaikan ini berlaku untuk semua. Entah itu time management, spirit belajar, kemudian keaktifan Anda sebagai siswa, dan seterusnya. Intinya, besok yang harus kamu lakukan adalah harus lebih baik dari hari ini. Itu. Baik, terima kasih Sama-sama. Sama-sama. Pak Rahmat yang mungkin bisa Sisil point out hari ini, mulailah dari sedini mungkin, begitu ya. Apa yang kalian rencanakan, berkonsultasi dengan mama papa pastinya, dan juga bisa langsung menuju ke Great Wall untuk bisa membicarakan tentang rencana masa depannya. Dan pastinya bersama dengan Great Wall akan selalu didampingi dan diarahkan untuk juga mendapatkan kampus dan lingkungan belajar yang baik dan bagus. Oke, thank you so much. Thank you, Thank you. juga Dan honor Pak for Rahmat. me, saya sama Pak Rahmat, Great Wall juga dikasih kesempatan di Comfort Session Session Podcast. Ya. Keren SCS, Thank luar you, biasa. Pak. Thank you. Pastinya terima kasih sudah meluangkan waktu Sama-sama. Thank you. untuk Sama-sama. berbagi di sini, dan semoga nanti akan banyak lagi tunas-tunas muda, putra-putri bangsa yang tidak takut lagi untuk bisa belajar sampai ke negeri Tiongkok. Thank you. Baik, Amin. parents, students, thank you so much for
watching our session right now. Pastinya jangan lupa untuk cek video kami yang lain dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Alright, see you at the next podcast. Bye-bye. Bye all.